Informatik Universitas Udayana ke-21 bekerjasama dengan Kelurahan Sempidi. Tahukah kalian, pengembangan usaha pada masa pandemi membutuhkan strategi yang khusus loh. Di kesempatan kali ini, kami dari KKN Kelurahan Sempidi akan berbagi informasi mengenai pengembangan usaha masyarakat pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, adanya COVID-19 berdampak terhadap perekonomian yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Bali. Untuk itu, kami ingin memberikan informasi mengenai hal apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha pada masa pandemi. Adapun salah satunya adalah sebagai berikut. Strategi pertama dapat Anda lakukan dengan pemasaran produk melalui media sosial. Nah, adapun beberapa komponen penting apabila ingin melakukan pemasaran produk melalui media sosial adalah 1. Fokus pada sasaran. Sebelum memasarkan produk, ada baiknya menentukan targetnya terlebih dahulu. Yang kedua, menggabungkan banyak platform. Fokus ke satu media sosial memang sangat disarankan oleh banyak marketer. Namun, jika bisa memasukkan beberapa media sosial dengan baik, promosi bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, aktif dalam berinteraksi. Saat menggunakan media sosial, jangan lupa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Saat ada yang bertanya ataupun melakukan komplain, kita harus menanggapinya dengan baik. Yang keempat, menggunakan influencer. Selain menghadirkan konten yang bermutu, menggunakan influencer juga bisa digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Anda bisa menggunakan beberapa selebriti atau selebgram yang dekat dengan masyarakat dan memiliki pengikut yang sekiranya sesuai dengan target pasar kalian. Adapun media sosial yang saat ini lebih sering digunakan oleh masyarakat yaitu Instagram, Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Selain digunakan untuk menghibur diri, media sosial tersebut juga dapat digunakan untuk mempromosikan produk atau usaha yang dijalankan, karena produk yang dipromosikan di keempat media sosial tersebut dapat lebih diminati oleh konsumen. Strategi kedua adalah kemasan produk. Adapun yang harus Anda perhatikan saat membuat kemasan produk, yang pertama, sederhana dan menarik. Buatlah desain yang simpel namun tetap menarik dan jangan membuat desain yang terlalu rumit karena kesan yang ditampilkan akan membingungkan para konsumen. Kedua, mengikuti tren. Kemasan pada produk setidaknya harus dapat mengikuti tren yang saat ini sedang berkembang agar dapat menarik minat konsumen. Yang ketiga, bahan kemasan sesuai dengan produk yang dijual. Selain mengikuti tren yang saat ini sedang berkembang, perlu diperhatikan juga bahan kemasan yang digunakan harus sesuai dengan produk yang kita jual. Strategi ketiga yaitu logo produk. Adapun manfaat dari logo produk, yang pertama sebagai identifikasi merek. Dengan adanya logo dapat memberikan gambaran dari produk yang dijual sehingga memudahkan masyarakat bila ada yang membutuhkan produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran atau sarana promosi. Dengan adanya logo, usaha yang dijalankan dapat lebih mudah untuk dipasarkan atau dipromosikan dibandingkan dengan usaha yang tidak memiliki logo. Ketiga, memberikan reputasi atau citra positif pada bisnis Anda. Dengan adanya logo, produk akan lebih dipercaya, mudah diingat oleh konsumen. Yang keempat, membedakan bisnis Anda dengan pesaing. Dengan adanya logo, produk yang dihasilkan akan memiliki ciri khas dibandingkan dengan produk yang tidak memiliki logo. Nah, bagi Anda, para pemula, agar lebih mudah dalam mendesain logo dapat menggunakan aplikasi Canva yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store, dan berikut merupakan contoh desain logo yang telah dibuat melalui aplikasi Canva. Strategi keempat adalah pelayanan konsumen. Yang pertama, pusatkan perhatian pada pelanggan. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan jangan sekali-kali memotong pembicaraan. Perhatikan pula sikap tubuh Anda dan bertindak secara tenang dan rileks. Ingat selalu untuk menetapkan kepentingan pelanggan pada nomor 1 dan orang lain seperti rekan kerja dan pimpinan pada prioritas berikutnya. Yang kedua, memberikan pelayanan yang efisien. Yang ketiga, melayani pelanggan berikutnya segera setelah selesai dengan pelanggan pertama. Yang keempat, meningkatkan perasaan harga diri pelanggan. Mengenali kehadiran pelanggan dengan segera, selalu menggunakan nama pelanggan sesering mungkin, dan tidak menggurui pelanggan bagaimanapun pandainya Anda. Yang kelima, membina hubungan baik dengan pelanggan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh pelanggan tanpa memotong pembicaraan, menunjukkan simpati dan berbicara dengan penuh perasaan untuk menunjukkan bahwa Anda mengerti dan memahami perasaan pelanggan. Yang keenam, dapat menentukan apa keinginan pelanggan. Menanyakan kepada pelanggan, mengulangi kembali apa keinginan pelanggan, dan kemudian menarik inti dari apa yang dikatakannya. Ketujuh, mengalihkan pelayanan ke orang lain. Bila seorang pelanggan meminta pelayanan di luar kemampuan Anda, cara terbaik adalah mengalihkan pelayanan tersebut kepada orang lain yang lebih mampu.
Dengan pengalihan tersebut, akan terlihat bahwa perusahaan atau bisnis Anda telah bekerja dengan profesional. Strategi terakhir adalah meminimalisir biaya operasional. Pertama, Anda harus mengambil bahan baku di supplier tangan pertama, karena Anda akan mendapatkan harga yang lebih murah daripada supplier yang lain, sehingga biaya produksi akan lebih kecil. Kedua, memilih bahan baku berkualitas dengan harga paling terjangkau. Untuk meminimalisir biaya produksi, produsen juga dapat menggunakan bahan baku dengan harga yang paling terjangkau, namun jangan lupa untuk tetap mempertahankan kualitas produk. Ketiga, membuat produk sampingan dari bahan baku sisa produksi produk utama. Sisa bahan baku produksi dari produk utama dapat dijadikan bahan baku untuk produk sampingan. Sebagai contoh, penggilingan padi menghasilkan beras sebagai produk utama dan dedak atau katul sebagai produk sampingan. Nah, itu dia strategi pengembangan usaha masyarakat pada masa pandemi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.